Jadi prinsip kami pada saat awal berkebun adalah memaksimalkan yang ada di lingkungan sekitar kami. Kebetulan banyak botol-botol bekas yang nggak terpakai. Ya udah kami manfaatkan aja sebagai pot-pot dan sebagai bedengan daripada dibuang begitu aja ya. Jadi kami manfaatkan botol-botol plastik itu jadi pot-pot cantik di kebun kami. Sangat bermanfaat sekali sih. Jadi kebutuhan dapur saya bisa terbantu sekitar 60%, 70% lah dari kebun ini gitu. Dari ada cabai saya bisa petik dari kebun, sayur-sayuran juga bisa dari kebun. Dan saya juga bisa berbagi juga ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara gitu. Jadi lebih seru aja gitu. Hai teman-teman, perkenalkan saya Novita. Kegiatan sehari-hari saat ini saya menjadi ibu rumah tangga, berkebun dan mengurus usaha kecil-kecilan di rumah. Kalau lokasi kebunnya ada di sebelah rumah saya, luasnya 5 x 11 meter. Sebelumnya lahan ini adalah lahan kosong ya, lahan terbengkalai, banyak puing-puing, lahan nggak terpakai. Terus kami izin ke pihak perumahan untuk memanfaatkan lahan ini. Akhirnya diizinkan oleh perumahan, terus kita mulai membuat kebun ini pelan-pelan. Sebelumnya saya sempat bekerja sebagai pegawai swasta kurang lebih 12 tahun. Selama saya bekerja, saya terlalu sibuk dengan kesibukan di lingkungan pekerjaan yang cukup padat. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah tuh saya udah lelah, terus udah stres, akhirnya saya jadi marah-marah gitu, emosinya nggak stabil. Tapi semenjak berkebun, jadi lebih baik sih. Awal mulanya sebetulnya saya tuh udah ada rencana beberapa tahun lalu untuk resign dari pekerjaan sebelumnya. Terus lihat konten-konten teman-teman di sosial media, lihat pada berkebun, kok kayaknya seru juga ya. Akhirnya setelah saya berhenti bekerja, saya mencoba berkebun sendiri di rumah. Ternyata asik. Dan akhirnya jadi hobi sampai sekarang. Nah, ini biasanya aku potong-potong dulu untuk peruningan-peruningannya biar lebih kecil aja bagiannya. Terus nanti aku tersimpan di karung. Jadi sewaktu-waktu aku butuh untuk buat mengolah media tanam, jadi aku ngambil dari karung ini. Nah, ini hasil pruningan sudah selesai dipotong-potong. Selanjutnya kita akan membuat kompos dari limbah dapur. Jadi dari sampah limbah dapur, saya juga manfaatkan untuk membuat kompos air lindi. Jadi untuk sampahnya, saya masukkan ke dalam tong yang sudah saya buat di sini. Terus kita masukkan. Nah, bagian atasnya saya menggunakan sampah coklat untuk menutup area atasnya. Ini saya taburkan ke dalam bak komposter, saya ratakan. Ini saya ratakan, saya tutup dengan sampah coklat. Jadi biar nanti dia akan terdekomposisi dengan sendirinya. Nah, untuk limbah ini saya juga manfaatkan air lindinya sebagai pupuk organik cair. Kita ambil air lindinya ya.
Nah, ini untuk air lininya sudah cukup. Nah, untuk aplikasinya kita akan campurkan ke air dengan perbandingan 1:10. Nah, ini sekarang air lininya kita campurkan ke air ya. Sekarang kita siramkan ke sayuran-sayuran kita yuk. Jadi prinsip kami pada saat awal berkebun adalah memaksimalkan yang ada di lingkungan sekitar kami. Kebetulan banyak botol-botol bekas yang nggak terpakai. Ya udah kami manfaatkan aja sebagai pot-pot dan sebagai bedengan daripada dibuang begitu aja ya. Jadi kami manfaatkan botol-botol plastik itu jadi pot-pot cantik di kebun kami. Nah, ini saya mau bikin bedengan dari botol bekas. Saya pakainya botol yang tanggung kayak gini. Botolnya diisi air aja sampai penuh kayak gini. Terus selanjutnya dipasangin aja ke sini. Ini kita pasang di sini sampai dia tuh bisa berdiri ya. Dan akhirnya bedengannya jadi bisa dimanfaatkan dan bisa dapat media tanam yang bisa lebih bagus. Nah, tadi kan kita sudah membuat bedengan dari botol yang kecil ini. Sekarang kita akan membuat pot cantik dari botol yang lebih besar dengan memanfaatkan bahan yang ada di rumah. Untuk bahan-bahannya kita pakai botol yang lebih besar. Terus di sini ada marker untuk menandai, terus ada gunting dan ada cutter. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya aja yuk. Dari sosial media, jadi kan kita mengalir aja gitu ya, banyak lihat sosial media, teman-teman pada share, banyak yang share cara memanfaatkan botol bekas, akhirnya kami pun ikut gitu Kak, membuat bedengan-bedengan dari botol bekas. Kebetulan juga botolnya ada gitu ya Kak, jadi kami manfaatkan aja. Nah, ini potnya sudah selesai dipotong, sudah jadi. Sekarang ini potnya bisa biar ditekuk, tinggal ditekuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan media tanamnya. Kalau misalkan kekurangannya, selama ini saya pakai sih masih aman-aman aja gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kelebihannya, yang saya amati, untuk siput tuh nggak masuk ke dalam. Mungkin dari teksturnya botol itu licin kali ya, jadi saya tuh nggak menemukan adanya siput-siput yang gede di dalam bedengan itu. Jadi mereka tuh cuman di sebelah-sebelahnya aja. Pot cantiknya sudah jadi untuk kangkung. Nah, di sini kenapa aku nggak kasih lubang drainase? Karena sekarang kan musim kemarau dan kangkung lumayan cukup suka air, jadi aku nggak kasih drainase. Sekarang kita tinggal tempelkan aja ke dinding. Nah, ini untuk tutup botolnya dipaku dulu di medianya yang akan kita tempelkan. Lalu kita pasangkan botolnya, kita putar tutupnya. Nah, buat teman-teman yang mau berkebun nggak usah bingung, karena kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti botol bekas ini, jadi pot cantik seperti ini. Sayurannya udah subur-subur, kita panen yuk ya.
Ayo kita panen sayur hari ini. Yang tolong pegangin ya. Ya, oke. Lebih ke konsep ketahanan pangan keluarga. Jadi saya lebih mengutamakan tanaman-tanaman pangan yang biasa saya konsumsi di rumah. Sangat bermanfaat sekali sih. Jadi kebutuhan dapur saya bisa terbantu sekitar 60%, 70% lah dari kebun ini gitu. Dari ada cabai saya bisa petik dari kebun, sayur-sayuran juga bisa dari kebun. Dan saya juga bisa berbagi juga ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara gitu. Jadi lebih seru aja gitu. Jadi bisa lebih mengontrol emosi, jadi lebih sabar, lebih tenang. Karena kan di kebun kita juga berproses ya, belajar sabar gitu, belajar menikmati prosesnya gitu. Jadi lebih enak aja, di badan juga enak karena kan setiap pagi banyak aktivitas di kebun, badan gerak, kena matahari gitu. Jadi lebih sehat di badan, lebih sehat juga di pikiran gitu. Jadi healing banget sih buat saya. Kenapa lebih milih organik? Karena lebih sehat untuk keluarga saya dan lebih aman gitu, menjamin kesehatan keluarga kami. Terus untuk lingkungan sekitar juga lebih ramah lingkungan kalau organik. Ramah lingkungannya jadi misalkan kita pakai kimia pasti binatang hewan-hewan yang ada di tanah akan ikut mati juga gitu. Akan ikut mati juga karena bahan-bahan kimia tersebut. Tapi kalau pakai organik tanahnya juga nggak rusak, tanahnya akan lebih bagus dan lebih subur. Ini kondisi tanah di tempatku cukup keras ya untuk tanahnya. Kalau misalkan musim kemarau, tanahnya jadi keras banget. Kalau misalkan musim hujan, dia akan menjadi lumpur. Seperti tanah-tanah yang ada di sawah. Jadi kurang bagus kalau misalkan ditanami sayur-sayuran. Karena akar sayuran itu kan akarnya kecil ya. Beda kalau misalkan kita untuk menanam buah-buahan. Kalau untuk sayuran, media tanamnya yang bagus digunakan adalah media tanam yang poros dan subur. Ciri-cirinya itu tidak keras ya teman-teman. Jadinya nantinya akar mudah berkembang, tidak seperti ini. Makanya saya membuat bedengan di sebelah sana untuk menanam sayuran-sayuran untuk kebutuhan pangan di rumah. Ini contoh media tanam yang saya gunakan untuk bedengan menanam sayur-sayuran di rumah. Isinya itu adalah kalau misalkan dari bedengan ini untuk lapisan bawahnya ada cacahan batang pisang, lalu atasnya saya tindih dengan rumput-rumput kering dan dedaunan. Baru lapisan paling atas saya kasih tanah yang dicampur dengan kohe bebek. Dari mana saya mendapatkan kohe bebek tersebut? Kohe bebek tersebut saya dapatkan dari sekitar rumah saya. Jadi di sekitar rumah saya itu ada kandang bebek yang musiman. Jadi untuk bedengan ini kami buat tanpa biaya sama sekali. Kami memanfaatkan dari bahan-bahan yang ada dari lingkungan sekitar, seperti botol bekas, cacahan batang pisang, dan rumput-rumput kering.
Teman-teman, karena di kebun ini dekat dengan sawah, makanya tuh banyak banget hama yang ada di kebun. Maka dari itu, alternatifnya saya sering buat pengusir hama dari daun sereh yang diasapkan. Jadi kita akan membuat pengasapan organik dengan daun sereh. Jadi teman-teman, selain pengasapan organik dengan daun serai ini bisa mengusir hama pada tanaman, ini juga bisa mengusir nyamuk di kebun. Jadi kita berkebun bisa lebih nyaman dan nggak digigitin nyamuk. Jadi suami itu ada hobi pelihara ayam. Selain itu juga kan ayam juga membantu kita dalam berkebun. Jadi teman di kebun juga. Dari dia suka ceker-ceker di tanah, ceker-ceker tanah, akhirnya tanah kita juga jadi subur karena aktivitas ayam tersebut gitu. Meskipun ayam-ayamnya juga kadang sering ini ya makan sayuran-sayuran di kebun, tapi nggak apa-apa lah. Mereka juga happy, kita juga happy. Karena kita juga memanfaatkan kotoran ayamnya jadi pupuk di kebun, sehingga kebun kita juga jadi subur. Untuk ayam sendiri saya bebaskan di kebun, jadi kalau untuk kandangnya itu hanya untuk tidur aja. Jadi ayam biasanya suka main-main aja di kebun ini gitu. Nah, sekarang kita akan membuat pupuk dari cangkang telur. Untuk bahan-bahannya di sini ada cangkang telur dan ada cuka. Langkah pertama, kita masukin telurnya ke dalam blender. Jadi manfaat cangkang telur ini sangat bagus untuk pertumbuhan akar sehingga mencegah kerontokan bunga dan buah. Kenapa kita pakai cuka? Cuka berperan sebagai pelarut agar mudah diserap oleh akar. Nah, ini udah selesai kita blendernya. Setelah itu kita masukkan ke dalam jar ya. Jadi biar bisa untuk disimpan dan sebagian kita akan aplikasikan ke tanaman. Nah, untuk caranya sendiri kita cukup menggunakan 2 atau 3 sendok cangkang telur yang sudah di blender. Lalu kita teteskan cuka ke dalam wadah. Nah, ini kita tuangkan cuka sampai dengan berbuih seperti ini. Lalu kita aduk. Nah, untuk aplikasinya kita tunggu semalaman dulu. Setelah itu baru kita bisa aplikasikan dengan cara mencampurkan dengan air dan disiramkan ke tanaman.
Nah, ini saya akan aplikasikan ke tanaman terong ya. Jadi teman-teman, di kebun ini kita juga berusaha untuk mandiri benih, seperti benih okra ini. Kita juga petik dari pohon okranya langsung. Sekarang kita mau mengolah media tanam untuk semai bibit okra yang tadi kita petik ya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, di sini ada kokopit dan di sini ada kompos dari kandang ayam. Ini kita mau menyampurkan kokopit dan komposnya. Perbandingannya 1:1 ya. Ini aku mau pakai 2 skop. Hal yang paling menyenangkan pada saat saya berkebun adalah pada saat semai tanaman, merawat tanaman, lihat tanaman tumbuh subur, itu rasanya tuh seneng banget gitu. Lihatnya subur-subur, gede-gede gitu. Jadi kayak ada rasa kepuasan tersendiri, apalagi pada saat panen gitu. Iya, kadang saya suka ngajak ngobrol tanaman, makasih ya udah tumbuh subur gitu. Sudah memberikan manfaat untuk keluarga kami. Perubahan setelah berkebun itu banyak dari segi kesehatan, saya jadi lebih sehat. Terus saya jadi lebih nggak gampang emosi, lebih sabar, lebih tekun gitu yang saya rasakan. Karena kan dari satu tanaman kecil kita jadi banyak belajar tentang banyak hal ya, sama rasa syukur gitu. Harapan untuk kebun ini semoga untuk nantinya bisa lebih berkembang lagi, terus bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk bisa menanam di rumah. Pesan buat teman-teman di luar sana yang mau belajar berkebun, mulai aja dulu. Jangan tunggu punya lahan luas, terus jangan takut gagal. Karena yang penting itu berani mencoba, sabar, dan menikmati semua prosesnya. Karena pada saat kita panen, kita tuh pasti akan merasa dan bangga gitu, ada bangganya. Karena dari apa yang kita tanam, kita dapat menikmati hasilnya.